Hai teman-teman, kembali lagi di SS Channel. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal SKB CPNS Kesehatan khusus untuk formasi dokter gigi. Untuk teman-teman ketahui bahwa jumlah soal SKB adalah 100 soal, di mana 30 soal tentang kesehatan umum dan 60 soal tentang kesehatan gigi. Untuk teman-teman yang ingin juga belajar tentang materi singkat SKB Kesehatan Umum, kalian juga bisa cek link deskripsi di video ini ya. Oke, kita mulai saja masuk ke pembahasannya. Soal pertama, dilakukan pemeriksaan pada gigi anak, tidak terdapat karies, diabetes indeksnya 1,4, kalkulus indeksnya 0,5, sedangkan OHIS-nya 1,9. Tindakan yang tepat dapat dilakukan pada gigi pasien adalah A. Instruksi diet, B. Instruksi sikat gigi, C. Scaling, D. Topical fluoride, dan E. Frisocilin. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu kriteria dari skor OHIS. OHIS sendiri didapatkan dari penjumlahan dari diabetes index dan kalkulus index, di mana skor 0 sampai 1,2 itu kategorinya baik, 1,3 sampai 3 kategorinya sedang, dan skor 3,1 sampai 6 itu kategorinya buruk. Pada soal itu terdapat debris dengan skor 1,4 dan kalkulus dengan skor 0,5, yang menunjukkan terdapat kalkulus dan juga terdapat debris dengan skor OHIS-nya yaitu 1,9 di dalam kategori sedang. Jadi jawaban yang paling memungkinkan di sini adalah dilakukannya scaling karena sudah terdapatnya kalkulus. Jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan instruksi diet ataupun instruksi sikat gigi saja. Untuk topical fluoride sendiri adalah merupakan suatu tindakan untuk pada gigi anak yang baru erupsi di dalam mulut untuk memperkuat lapisan email gigi. Sedangkan pit dan fissure tindakan pencegahan karies pada gigi yang secara anatomis mempunyai pit dan fissure yang dalam, sehingga mudah terkena karies. Jadi jawaban yang paling memungkinkan di sini adalah C. Scaling. Seorang pasien datang dan mengeluhkan gigi berlebih atau gigi supernumerari kepada seorang dokter. Sebagai seorang dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Membiarkannya saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. B. Mencabutnya untuk menghindari gangguan dari fungsi gigi yang lainnya. C. Melakukan teknik ortodonti untuk meratakan gigi tersebut. D. Mencabutnya tanpa penjelasan kepada pasien. Dan E. Memberikan resep obat. Gigi supernumerari adalah gigi yang tumbuh lebih dari jumlah normal gigi pada umumnya. Biasanya berupa gigi tunggal, multiple, tumbuhnya unilateral, bilateral pada satu atau kedua rahang. Tapi biasanya terjadi pada region anterior rahang atas dan region molar. Secara garis besar, perawatan untuk gigi supernumerari ini sendiri adalah ekstraksi gigi, perawatan ortodontik, dan bedah. Untuk ekstraksi gigi ini bertujuan untuk membantu gigi permanennya agar dapat erupsi secara normal dan menghasilkan susunan gigi yang baik. Sedangkan perawatan ortodontinya itu adalah untuk perawatan malkulus yang disebabkan oleh gigi supernumerari tadi, yang biasa menyebabkan diastem, gigi berjeljal, rotasi gigi, dan impaksi gigi. Jadi kembali lagi ke soal, tindakan yang dilakukan untuk gigi supernumerari ini adalah B. Mencabutnya untuk menghindari gangguan dari fungsi gigi yang lainnya. Seorang pasien mengeluhkan gigi berlubang. Pemeriksaan intraoral terdapat karies pada gigi 36 pada bagian oklusal meluas ke distal. Apakah diagnosa GV Black untuk kasus tersebut? A. GV Black kelas 1, B. GV Black kelas 2, C. GV Black kelas 3, D. GV Black kelas 4, dan E. GV Black kelas 5. Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi karies berdasarkan GV Black. Di sini ada kelas 1, di mana karies terjadi pada permukaan oklusal, yaitu pada 2/3 oklusal, baik pada permukaan labial atau lingual atau palatal dari gigi geligi, dan juga karies yang terdapat pada permukaan lingual dari gigi anterior. Untuk kelas 2 itu karies yang terdapat pada permukaan proksimal dari gigi posterior, termasuk karies yang menjalar ke permukaan oklusal. Untuk kelas 3 sendiri, karies yang terdapat pada permukaan proksimal dari gigi anterior dan belum mengenai incisal edge. Untuk kelas 4, karies pada permukaan proksimal gigi anterior dan sudah mengenai incisal edge. Kelas 5, karies yang terdapat pada sepertiga cervical dari permukaan bukal atau labial atau lingual palatal dari seluruh gigi geligi. Untuk kelas 6, karies yang terdapat pada daerah incisal edge gigi depan atau pada ujung cups dari gigi belakang. Jadi kembali lagi ke soal di mana karies terdapat pada gigi 36 bagian oklusal yang meluas ke distal, maka klasifikasi GV Black
terdapat pada jawaban B, yaitu Jiffy Black kelas 2. Seorang orang tua membawa anaknya yang berumur 2 tahun dan mengeluhkan gigi susu molar satunya goyang. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter gigi? A. Mencabutnya secara langsung. B. Diberikan obat sakit tanpa memikirkan dosis obat tersebut. C. Dibiarkan saja tanpa memberikan alasan yang cukup matang untuk dijelaskan kepada orang tua anak tersebut. D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. E. Memberikan resep obat antibiotik. Berikut saya tampilkan gambar mengenai usia erupsi gigi, baik itu gigi susu maupun gigi permanen, di mana di soal terdapat keluhan gigi M1-nya goyang dan anak usia 2 tahun. Untuk gigi M1, untuk gigi susunya itu erupsi di usia 13-19 bulan dan akan digantikan dengan gigi permanen pada usia 10-11 tahun dengan gigi premolar pertama. Itu untuk gigi atas, sedangkan untuk gigi bau, untuk gigi mandibula, untuk gigi molar 1 susunya erupsi pada usia 14-18 bulan dan akan digantikan dengan gigi premolar pertama bawah di usia 11-12 tahun. Jadi untuk usia 2 tahun masih jauh untuk erupsi tanggalnya gigi molar 1 dan digantikan dengan gigi permanennya. Jadi berdasarkan penjelasan dari usia erupsi gigi tersebut, maka jawaban yang paling memungkinkan di sini adalah D. Mempertahankan gigi tersebut dengan alasan yang tepat dan meyakinkan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan gigi anak tersebut. Pasien mengeluhkan gigi depan berlubang dan ingin ditambal. Dokter gigi memeriksa terdapat karies di bagian proksimal gigi 1-1 yang belum mencapai tepi insisal. Apa diagnosa Jiffy Black untuk kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Jiffy Black kelas 3. Pasien ingin ditambal warna gigi dengan gigi depannya. Bahan tambal yang dapat digunakan adalah A. Fuji 1, B. Fuji 2, C. Fuji 3, D. Fuji 9, E. Fuji 5. Di sini saya jelaskan dari indikasi dari masing-masing jenis-jenis Fuji, yaitu untuk Fuji 1 biasanya digunakan untuk prosedur luting semen. Ini isinya adalah murni jelas ionomer. Untuk Fuji 2 biasanya digunakan untuk restorasi kelas 3 dan kelas 5, karies karena erosi dan basis kavitas. Jadi lalu untuk Fuji 9 sendiri itu biasanya digunakan untuk teknik ART dengan kekuatan tekan yang lebih besar dan ketahanan pemakaian lebih baik, yang memungkinkan dipakai pada gigi posterior. Jadi kembali lagi ke soal di mana pasien ingin ditambal warna gigi pada gigi anterior, maka Fuji yang bisa digunakan di sini adalah jenis Fuji 2, yaitu yang digunakan untuk restorasi.